dan juga Abang Amrin akan menemani adik-adik untuk beribadah. Nah, di sini kita akan memandu ibadah sekolah minggu kita seperti biasanya, yang akan bersama-sama dengan Abang Fendi sebagai kajun dan Abang Sintong sebagai gitar. Nanti juga adik-adik akan ada pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi tetap di rumah ya. Kita akan beribadah bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Kita berdoa masing-masing di dalam hati. Kita berdoa. Amin. Oke, sudah semangat memuji Tuhan? Pastinya semangat. Kalau semangat, kita nyanyikan lagu Aledongan ya. Masih ingat kan adik-adik? Oke, Bang Sinta, Bang Fendi, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu. Kami sudah memulai ibadah ini. Berkati ibadah ini Bapak, berkati adik-adik sekolah minggu juga yang sebentar nanti akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, hati kami masing-masing. Terima kasih Yesus yang baik. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih semangat ya memuji Tuhan? Tetap semangat. Biar lebih semangat lagi, kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Masih ingat kan? Pakai gerakan ya, jadi. Bang Ramli masih ingat ya? Jadi kita Bang Sinta, Bang Fendi? masih. Masih. Oke, kita nyanyikan lagu bersama-sama ya. Doa tiap hari,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu menjaga kehidupan kami, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu, kami boleh kembali berkumpul walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah anak-anakku sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu, mereka boleh menjadi pendengar dan bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami, sertai kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom anak-anak kami sekolah minggu HKBP Lontar. Aman sudah rindu, Aman sudah kangen untuk bertemu dengan kalian. Tapi karena kondisi dan situasi yang kita alami sampai saat ini, kita tidak bisa bertemu dalam beberapa waktu ini. Oleh karena itu, Amang akan menyampaikan cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan walaupun dari rumah kita masing-masing, di mana cerita firman Tuhan pada hari ini tertulis dari Injil Matius pasal 13 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Tapi Amang akan bacakan untuk kita semua dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi tunggu dulu. Sebelum Amang membaca, ambil dulu Alkitabnya. Udah? Ayo. Kalau sudah ambil Alkitabnya, mari kita buka bersama-sama Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Walaupun firman Tuhan cerita pada hari ini ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Amang akan bacakan dan mari kita mendengarkan di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan membimbitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang suka mendengar cerita? Wah, dari kecil Amang pendeta suka mendengar cerita, entah cerita apapun itu, tapi yang pasti ceritanya harus menarik. Itulah yang akan kita dengarkan pada hari ini, di mana Yesus bercerita, di mana Tuhan Yesus memberikan suatu cerita dalam bentuk perumpamaan kepada murid-muridnya, supaya setiap orang yang berada pada waktu itu yang berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus mendengarkan, bukan hanya mendengarkan,
tapi juga mereka bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu tahu apa yang akan diceritakan tentang firman Tuhan pada hari ini? Yaitu cerita tentang seorang penabur. Tahu penabur? Biasanya kalau dikatakan penabur adalah orang yang menaburkan benih. Aman tajam lagi. Tahu apa itu benih? Benih itu bibit. Bisa saja bibit sayur-sayuran, bisa saja bibit misalnya padi, bisa saja bibit daripada tumbuh-tumbuhan yang memang sengaja ditaburkan oleh seorang penabur, yaitu di ladang. Nah, di sekolah minggu coba dulu kita dengarkan ketika Yesus menggambarkan tentang seorang penabur, di sini digambarkan tentang karakter yang terjadi, yaitu ada 4 jenis tanah di mana ketika benih itu ditaburkan oleh seorang penabur. Yang pertama tadi kita bisa melihatnya dalam ayat yang keempat, dikatakan benih yang pertama itu ketika ditaburkan ada yang jatuh di pinggir jalan. Lalu dikatakan burung-burung pun datang lalu memakan benih itu dan dia pasti tidak tumbuh. Karena apa? Sudah habis dimakan oleh burung-burung. Lalu yang kedua dikatakan ada benih yang jatuh itu ke tanah yang berbatu-batu. Kemudian batu itu memang menghimpit, lalu memang benih itu bertumbuh, tapi tidak lama bertumbuh. Karena apa? Lalu dia dihimpit oleh batu itu. Lalu pada akhirnya benih yang bertumbuh itu lalu dia dan kemudian menjadi mati. Yang ketiga dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini ada benih itu yang jatuh ke semak duri. Dia memang bertumbuh, dia memang berkembang, tapi dalam masa pertumbuhannya semak duri itulah yang menghimpit benih-benih yang bertumbuh itu, sehingga benih itu pun akan mati. Lalu yang terakhir, ini yang paling menarik. Ada benih yang jatuh, yang memang ditaburkan oleh seorang penabur itu, jatuh ke tanah yang baik. Karena jatuh ke tanah yang baik, maka dia pun menghasilkan hasil yang begitu baik. Coba membaca dulu ayat yang ke-8 dikatakan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Lihat kata-kata berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, adik-adikku sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mana yang mau kita pilih? Kalau tadi ada benih yang jatuh di pinggir jalan, itu menggambarkan orang-orang yang mendengarkan cerita firman Tuhan, belum sampai ke dalam telinganya, mental langsung. Artinya begini, begitu masuk telinga kanan, belum sampai ke dalam pikirannya, belum sampai ke dalam dirinya, firman itu tidak diterima, tidak sampai ke dalam hidupnya. Ada yang kedua, benih itu jatuh ke tanah yang berbatu. Itu juga yang bisa sering terjadi dalam adik-adik sekolah minggu. Suka datang ke gereja, suka datang mendengarkan cerita firman Tuhan, suka menyanyikan lagu-lagu rohani, tapi apa? Ketika sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, lalu apa yang terjadi? Tidak ada hasilnya. Memang bertumbuh, tapi kemudian mati. Yang ketiga, tadi gambarannya adalah benih yang tumbuh di semak berduri. Dia bertumbuh, tapi semak duri itu menghimpitnya. Gambaran apa itu? Itu adalah gambaran daripada iblis, semak duri yang menghimpit kita. Ada juga anak-anak sekolah minggu yang rajin mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi karena mendengarkan suara-suara dari iblis, mendengarkan suara-suara dari orang-orang yang mau mengajak dia menjauh dari Tuhan,
pada akhirnya firman itu pun tidak dia hidupi di dalam dirinya. Tapi cobalah dulu lihat yang terakhir ini, apa dikatakan? Inilah sebenarnya yang harus kita pilih di tanah yang baik. Tanah yang baik itu apa? Hati kita. Anak-anak sekolah minggu harus menempatkan atau membuat hatinya menerima firman Tuhan itu supaya apa? Supaya firman Tuhan itu yang kita dengarkan itu bisa berbuah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada juga dikatakan 30 kali lipat. Bukan persoalan banyaknya, tapi yang pasti berbuah. Nah, Abang mau tanya dulu kepada anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Mana yang mau kita pilih? Ayo jujur jawab. Apakah kita memilih kita ini seperti benih yang jatuh di pinggir jalan? Apakah kita ini memilih seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu? Apakah kita memilih seperti di semak-semak duri? Atau justru ini yang harus Abang harapkan? Kalau kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita harus memilih seperti benih yang jatuh di tanah yang baik supaya menghasilkan buah yang baik. 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, dari cerita firman Tuhan pada hari ini, Abang berharap kita bukan hanya sebagai pendengar cerita firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa itu yang boleh kita lakukan? Sudah 1 bulan ini, tanggal 22 kita tidak beribadah sekolah minggu, tanggal 29 kita tidak beribadah sekolah minggu, tanggal 5 April kita tidak beribadah sekolah minggu, lalu tanggal 12 kita tidak bisa bersama-sama dalam perayaan Paskah, dan juga sampai dengan tanggal 19 ini. Tapi aku mau katakan kepada kita dari sekolah minggu, walaupun kita berada di rumah masing-masing untuk beribadah, tapi yang pasti kita tetap semangat memuji Dia. Biarlah sukacita kita, biarlah kegembiraan kita, biarlah kebahagiaan kita tidak berkurang untuk memuji Tuhan, tapi selalu bersemangat memuliakan Dia. Tapi yang paling penting dan yang paling utama, ketika kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, jadilah seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik. Hasilkan buah-buah yang baik. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, cerita yang telah kami dengarkan, cerita yang kami sampaikan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu. Biarlah cerita ini menjadi renungan yang indah bagi anak-anak-Mu sekolah minggu AKBP Lontar. Mereka bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi mereka juga sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarkanlah hati kami, hati anak-anak-Mu sekolah minggu, seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, bukan jatuh di tanah berbatu, bukan jatuh di pinggir jalan, dan bukan juga jatuh di semak berduri. Kami mau semua menghasilkan buah-buah yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta. Nah, sudah kita dengar ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta kita. Nah, semoga adik-adik juga firman Tuhan itu juga bertumbuh dalam kehidupan adik-adik semuanya. Jadi untuk itu kita angkat satu lagi pujian. Kami undang adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri.
Ya, yuk kita berdiri semua, kita menyanyikan lagu Pekerja Kristus sambil ada gerakannya ya. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom. 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 Anak pendeta dan juga guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Guru-guru sekolah minggu akan memberikan pelajaran yang lebih menarik lagi. Oleh karena itu, jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati. Horas.